Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kusnadi, nama KTP. Kemudian biasa nama panggilan di lapangan itu Master. Tidak tahu apa maknanya. Yang jelas kali ini kami ingin memberikan masukan, terutama pada petenis-petenis. Umumnya petenis kita itu banyak sekali yang mengandalkan pukulan. Padahal yang namanya tenis itu untuk mendapatkan kemenangan itu paling tidak mempunyai kelengkapan dalam pukulan. Kelengkapan pukulan artinya apa? Beliau menguasai teknik dasar. Artinya teknik dasar itu adalah bagaimana waktu kita mukul slash, bagaimana waktu kita mukul volley slash, ya, bagaimana kita mau mukul forehand, nanti selengkapnya akan saya sampaikan. Ya. Untuk mengawali ini terlebih dahulu kita perkenalkan dulu pegangan. Nah, pegangan dulu. Ya. Pegangan ini kalau kita lihat itu ada 8 sisi. 8 sisi. 8 sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada teknik 3 pegangan. Ini pegangan seperti ini namanya kontinental. Ini kontinental. Posisinya di tengah. Benar. Di tengah. Ya kalau kita mau itu apa? Babak ya istilahnya itu seperti ini. Nah, ini kontinental. Nah, kontinental. Kemudian yang kedua Eastern. Nah, Eastern itu berarti turun. Tadi turun satu lagi sini. Nah, ini Eastern. Ini Eastern. Ya, Eastern. Kemudian yang terakhir Western. Ini biasanya jarang digunakan. Ini yang kalau yang sudah profesional pegangannya begini. Nah, istilahnya duduk kasur kalau di sini. Ini orang-orang tertentu yang biasa menggunakan. Umumnya menggunakan adalah teknik kontinental seperti ini. Nah, adapun jenis raket ini kadang-kadang orang cedera ankle, ya, cedera sendi karena apa? Karena ketepatan penggunaan raket. Ya. Orang seperti saya yang sudah umur, ya, sudah umur, itu beban raket itu harus lebih ringan. Artinya apa? Ringan itu berarti dari sekitar 8 sampai 13 on. Ya, berat ini 8 on sampai 13 on. Nah, kalau untuk beratnya untuk orang tua itu sekitar 226 sampai 269 gram. Ya, 226 sampai 269 gram. Ini seperti ini. Ini untuk orang tua seperti saya ini ya, usia sudah 63 ini. Besar tetapi ringan. Besar tapi ringan. Kemudian kalau yang sudah ini profesional sudah sampai 3 ini. Ini 3 ke atas ini. Ya. Kemudian ini yang profesional lebih berat lagi. Ini biasanya yang sudah profesional yang tenaganya besar menggunakan yang berat. Ya, dia ada 3, ringan, sedang, berat. Lalu yang seperti apa yang kita gunakan yang cocok? Tergantung dari tubuh kita. Kalau tubuh kita kuat, gunakan yang berat. Itu lebih bagus. Nah, kalau kecil seperti saya, lebih kencang ringan. Itu untuk menggunakan raket. Ya. Supaya tidak sendinya terganggu. Kalau badan kecil menggunakan yang berat ini seperti ini, sering terkena sini sendinya. Ya, sehingga dinamakan tennis elbow. Kalau sendinya karena namanya terkena itu berarti namanya tennis elbow. Itu 40 hari baru bisa disembuhkan. Makanya berhati-hati. Ya. Ini pegangan. Baik, sekarang kita akan mempraktekkan saja jenis-jenis pukulan. Ya, jenis pukulan. Ini untuk pemula, bagi pemula itu tidak asal-asalan seperti bulu tangkis itu bisa langsung berat.
Ya kalau ini enggak harus pakai teknik, harus sabar. Jadi pemula itu biasanya belajar mukul dulu menggunakannya gini. Nah, ini dulu. Ini terus. Ini untuk ketepatan. Nah, belajarnya begini terus. Tetap pegangannya pegangan kontinental seperti ini. Kontinental. Nah, terus ini terus latihannya. Ini untuk ketepatan duk. Ini juga boleh. Ini juga tetap kontinental. Ini kalau dikiranya gampang tapi panjenengan belum tentu tidak seperti ini. Ini untuk pemula. Ya, ini biasanya latihan begitu dulu sebelum kita memukul bola. Pukulan tadi sudah saya katakan ada bermacam-macam, ada spin. Ya, spin itu berarti ya spin kanan. Nah, kalau backhand itu ini ada backhand spin, ada backhand slash, ada top spin, ada spin biasa. Nanti ada top spin, ada lagi. Nah sekarang satu persatu akan saya pertunjukkan bagaimana untuk memukul slash, bagaimana untuk memukul spin. Ya. Ini backhand spin dulu. Backhand spin itu biasanya bolanya ke atas. Saya menggunakan kontinental, biasanya ke atas. Kita lihat, ya jatuhkan bolanya ini ke atas sana. Ya. Ini namanya spin, pukulan spin ke atas. Ya. Sana. Nah. Kemudian kalau yang slash, backhand slash itu beda. Ya. Slash itu begini. Nah, ya, jadi raketnya, nah itu ada raket. Kemudian forehand, tadi itu backhand, sekarang forehandnya, forehand spin ya. Ini forehand spin, sama seperti tadi backhand, forehand ini sama, ke atas, ya, ke atas. Nah, kemudian slash spin juga kebalikannya, slash spin. Nah, tinggal dibalik tuh slash spin. Ya, dan seterusnya itu slash spin. Kemudian volley. Nah, pukulan volley. Volley itu berarti bola belum jatuh ke lapangan, langsung kita pukul. Itu namanya volley. Volley ya, jadi pukulan yang lain lagi namanya help. Help itu berarti belum, help itu seperti ini, jadi belum begitu menyentuh lapangan langsung kita pukul. Nah ini namanya help. Pakai backhand juga boleh. Itu help. Ya, help. Kemudian pukulan yang lain serven, Pak. Nah, silakan untuk serven ya. Perlu diketahui serven umumnya asal-asalan, padahal ada tekniknya. Nah, untuk serven ini kita lihat posisi kaki sejajar ini lurus. Ya, ini posisi serven sama. Ya. Serven keras itu biasanya searah jarum jam 12. Bola ke arah jarum jam 12. Nah, ini. Nah, itu. Ya. Kemudian kalau spin twist, ya istilah twist itu berarti tidak terlalu keras. Ya, tidak terlalu keras itu namanya spin. Berarti bola kedua namanya twist. Kita lihat bukan arah jarum 12 tapi arah jarum 11. Berarti badan condongkan sedikit. Kita lihat sini. Nah, itu. Bola tidak terlalu keras. Nah, itu pukulan-pukulan dalam tenis. Kemudian yang perlu diketahui juga bahwa tenis itu bukan olahraga yang sulit, ya, yang mahal, tidak. Karena sebetulnya tenis itu olahraga yang murah dibandingkan bulu tangkis.
karena hanya dengan bola ya bisa dipakai berkali-kali, raket juga tidak terlalu mahal. Ya, umumnya orang mau bermain tenis padahal ya murah tapi dikiranya mahal. Cara memukul bola voli. Voli itu ada voli slash, forehand slash, dan overhead. Ya, overhead. Bisa kita lihat ini untuk backhand slash. Ya, pegangan kontinental. Tadi sudah saya katakan, sudah saya jelaskan. Kontinental seperti ini. Kalau Eastern itu seperti ini, mutur satu. Kemudian Western itu seperti ini, kedua kasur. Nah, oke ya, kita lihat posisi kaki. Coba dilihat ini kaki kanan, tumpuan. Oke, ini backhand slash. Oke. Nah. Oke, itu slash backhand ya, backhand. Sekarang slash kanan. Kaki. Nah. Kaki. Nah. Itu forehand slash ya. Forehand. Sekarang overhead. Overhead posisinya sama. Overhead itu apabila kita mau memukul overhead itu silakan seperti tadi mau serven, ada posisi di atas itu berarti lebih keras searah jarum angka 12 ya, itu lebih keras. Oke, ini forehand ya, posisinya kita lihat ya. Itu namanya overhead ya, overhead. Itu volley. Volley itu ada 3 berarti slash, backhand slash, dan forehand slash. Tadi overhead. Nah, sekarang kita mau praktekkan pukulan-pukulan. Nanti pegang pukulan slash backhand slash. Backhand slash, pelan aja, jangan tarik. Kemudian fokus backhand spin ke atas, ke atas. Sekarang kanan spin. Sekarang kanan spin. Sekarang tinggal top spin. Biasanya top spin itu yang menggunakan adalah orang-orang Eropa karena orangnya tinggi-tinggi. Kalau orang Indonesia biasanya spin biasa. Kita lihat untuk apa? Top spin, server. Bolanya server dulu, jatuhnya tinggi. Bisa kita lihat. Nah, untuk pukulan top spin belum turun, langsung dipukul. Itu top spin. Nah, kalau spin berarti spin dari bawah. Spin. Top spin dan spin. Baik, itu tadi adalah contoh-contoh ya. Baik itu keadaan raket ya, yang cocok yang mana. Yang jelas untuk yang ringan untuk orang tua, yang sedang itu yang badannya kecil, tenaganya kecil. Kalau yang badannya kuat itu yang berat. Yang ringan itu sekitar 226 sampai 269 gram. Ya.
Kalau yang berat itu 35 sampai 39. Itu kalau yang berat. Biasanya kalau yang sudah profesional kelas nasional, internasional itu sudah pakai yang berat. Nah itu. Kemudian untuk pegangan yang enak saja. Kalau misalnya biasa pegangan misalnya Eastern, ya Eastern berarti tutup sedikit ini Eastern, atau misalnya kontinental. Umumnya di Indonesia itu menggunakan kontinental. Dan untuk mendapatkan pemain yang handal, perlu dicatat, untuk mendapatkan pemain yang handal itu perlu adanya kelengkapan pukulan. Satu, harus adanya kelengkapan pukulan. Artinya apa? Beliau itu slash-nya bagus, kemudian spin-nya bagus, overhead-nya bagus, ya semuanya itu bagus semua. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya waktu kita bermain itu betul-betul fokus pada permainan, fokus. Kemudian yang berikutnya, di samping pukulannya bagus, fokus, ya insting itu juga menentukan. Insting itu artinya kapan waktu kita membunuh, kapan waktu kita bertahan. Nah, umumnya pemain kita itu ingin cepat menyelesaikan supaya permainan selesai. Sebetulnya salah. Ya, pukulan menerima serve pertama itu paling tidak hanya 80%. Tidak 180%, ditempatkan pada tempat yang sekiranya lawan itu ada kelemahannya. Nah, itu baru. Nanti keduanya silakan penuh, pukulan penuh. Berarti sugesti kita sudah siap. Itu untuk menjadi juara. Karena ini sudah saya terapkan permainan ini karena saya punya keunggulan kelengkapan pukulan, sehingga ini mohon maaf bukannya sombong, sejak tahun 98 sampai 2013 Hardiknas Jawa Tengah itu selalu mewakili dan selalu yang terbaik, ya terbaik. Itu sudah saya buktikan pukulan-pukulan seperti itu. Kemudian juga sering diajak kota Tegal untuk bergabung dengan grup kota ke Bandung, ke Semarang, ke Magelang, ke Purwokerto.